Halo semuanya, semoga baik-baik aja. Ini adalah video pertama di playlist pertama gua. Di playlist pertama ini gua bakalan ngebahas berita-berita apa aja sih yang ada di hari ini ya. Oke, di berita pertama baru aja gua buka sosial media gua langsung nemu berita yang diposting oleh Manchester United Indonesia Reborn ini. Kalian bisa langsung aja masuk ke grupnya, lalu kalian like atau komen ya biar ningkatin interaksinya dia. Di sini ditulis captionnya oleh si admin Manchester United Indonesia Reborn ini ya bahwa key match incident atau disebut KMI, Premier League telah memutuskan bahwa baik wasit maupun VAR sudah benar mengambil keputusan di mana tidak memberikan penalti saat Ahmad terjatuh di kotak penalti melawan Bournemouth. Dicatat bahwa meskipun Truffert mengambil resiko, kontak yang terjadi tidak berdampak dan oleh karena itu berada di bawah ambang batas tinggi untuk pelanggaran. Ini ditulis oleh Dale Johnson BBC. Kita akan langsung aja cek beritanya di artikel tersebut ya di websitenya biar kita nggak mispersepsi ya. Kalian bisa langsung nih, ini ada linknya ya, kalian buka aja. Ini gua akan bacakan yang kurang lebih beritanya seperti ini ya. Kalau gua translate, Ahmad terjatuh di dalam kotak penalti setelah back Bournemouth Adrian Truffert tampak menaruh dua tangan padanya. Wasit Stuart Artwell langsung menolak permintaan penalti. Tuan rumah kemudian melakukan serangan balik dan mencetak gol lewat Ryan Christie pada menit ke-67. Itu menjadi momen krusial. Dari kemungkinan United unggul 2-0, mereka justru disamakan 1-1 di Vitality Stadium pada 20 Maret lalu. Ini gue akan bahas, mungkin ada teman-teman yang agak lupa gitu dengan kejadian tersebut. Jadi sebelum kejadian Ahmad ini, MU juga mendapatkan situasi yang serupa atau setidaknya di pertandingan tersebut ada kejadian yang serupa di mana Matheus Cunha ditarik oleh pemain Bournemouth di angle yang kurang lebih sama dengan Ahmad, yaitu di pojok kotak penalti. Bedanya kalau Ahmad di kotak penalti sebelah kanan, ini ada di sebelah kirinya gitu. Jadi waktu itu Matheus Cunha waktu mau melakukan syuting ini ditarik oleh pemain Bournemouth dan terjadi penalti. Selain terjadinya penalti, pemain Bournemouth yang menarik Cunha ini diberikan kartu kuning oleh Stuart Artwell ya, yang membawa MU ini unggul 1-0. Dan gak lama kemudian kejadian ini yang akan kita bahas ini terjadi di mana Amad Diallo ini membawa bola, biasalah cut inside gitu. Lalu waktu Ahmad ini akan melakukan take action selanjutnya, tiba-tiba pemain Bournemouth si Adrian Truffert ini meletakkan tangannya di badannya Ahmad dan menarik Ahmad dengan dua tangan. Ini yang akan kita bahas. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Stuart Art enggak memberikan penalti terhadap kontak tersebut. Gua lanjutkan dulu ya. Challenge Truffert ini diperiksa dan dibersihkan oleh VAR, Craig Fawson, yang memutuskan tidak ada kesalahan jelas dan nyata. PMI menghasilkan suara terbagi 3-2 menolak penalti di lapangan. Jadi waktu itu memang ada perdebatan juga ya. Gua akan fokus pada challenge Truffert diperiksa dan dibersihkan oleh VAR. Tahu gua, seinget gua, tolong kalian koreksi lagi. Di siaran Premier League tersebut tidak ditampilkan ya di mana challenge tersebut terjadi. Mungkin kalian bisa kasih keterangan kalau memang waktu itu, oh ada bang, ada ditayangin juga nih gitu kan. Tapi mungkin guanya yang lupa, tapi setahu gua, seingat gua waktu itu enggak sama sekali. Dua anggota panel menyatakan tindakan itu bukan bagian dari permainan sepak bola dan seharusnya diberikan penalti. Jadi ya kan tadi perbandingannya 3-2 gitu ya. 3-2 nih. Cuman si duanya ini berpendapat bahwa itu bukan bagian dari permainan alias ini adalah sebuah pelanggaran ya. Namun KMI secara bulat mendukung tidak adanya intervensi VAR. Menyebut hal itu sesuai dengan ambang tinggi untuk pembatalan keputusan VAR. United marah setelah pertandingan, ya jelas aja pasti marah gitu ya. Kita aja fans pastinya marah gitu. Dan menyatakan akan mengajukan keluhan resmi kepada Badan Wasit PGMO.
badan yang menurut gua selalu aja ada kontroversi di setiap pekannya gitu. Masalah utama United adalah konsistensi. Karena dua penalti lain diberikan dalam pertandingan untuk pelanggaran berupa tarikan. Jadi Manchester United ini mempermasalahkan poin yang sama gitu, di mana ada dua kejadian penalti saat itu, yaitu Matheus Cunha dan kejadian Ahmad ini, namun beda gitu ya, keputusannya ini beda. Oh sorry, mungkin yang dimaksud dua ini Cunha dan tarikannya Harry Maguire ya, dan diberikan dua-duanya penalti, namun tidak dengan Amad Diallo. Nah ini yang mungkin dipermasalahkan oleh Manchester United. Manajer Michael Carrick menyebut keputusan itu membingungkan karena Eto'o memberi penalti untuk tarikan Alex Jimenez, namun tidak untuk Cunha. Carrick berkata, yang Cunha diberi, yang kedua yaitu Ahmad tidak. Padahal hampir identik. Dua tangan pada seseorang di kotak penalti. Mereka jatuh saat menguasai bola. Momen besar dan tidak dimengerti bagaimana bisa satu diberi dan satunya lain tidak. Itu jelas sekali. Ada pendapat lain ya dari Match of the Day tersebut, yaitu Alan Shearer, ini legenda dari Newcastle United. Dia itu setuju jika sudah memberi dua penalti seperti itu, bagaimana mungkin tidak memberi penalti yang ketiga. Maksudnya penalti yang ketiga itu mungkin yang Ahmad ya, karena tidak kejadian. Yang pertama itu yang Cunha, yang keduanya itu yang Harry Maguire, dan yang ketiga itu yang Ahmad. Selain itu KMI mendukung penalti Cunha dengan suara 5-0, yaitu udah jelas gitu ya. Yang penalti Cunha aja 5-0. Bagaimana dengan yang Ahmad, kok bisa perbandingannya 3-2? Ini udah nggak konsisten lah ya. Mereka menyatakan bahwa Jimenez jelas menarik baju Cunha dengan cara non sepak bola. Penalti atas tarikan Harry Maguire pada Evan Nilsson yang berujung kartu merah untuk back United didukung 4-1. Untuk Harry Maguire ini sebenarnya gua juga setuju-setuju aja sih ya. Karena memang kejadiannya saat itu Evan Nilsson udah berhadapan langsung dengan Senne Lammens. Dia juga mau mengeksekusi bola tersebut, namun ditarik oleh Harry Maguire, ya udah jelas ini kartu merah gitu ya. At least gue setuju lah atas insiden tarikan Harry Maguire yang dikasih kartu merah. Lalu Junior Kropi mengeksekusi penalti itu dan membuat skor 2-2 untuk Bournemouth. Challenge terjadi di menit 23 antara pemain yang sama, yang tidak menghasilkan penalti untuk Bournemouth didukung bulat sebagai bukan pelanggaran. Mungkin waktu menit 23 tolong ingetin gua, ada challenge juga yang serupa namun tidak diberikan pelanggaran ya. Ada satu kesalahan di lapangan tercatat pada game week ke-31 lainnya, diputuskan 3-2 ya, bahwa Chelsea seharusnya mendapatkan penalti melawan Everton. Oh ini yang challenge-nya si siapa back Everton itu ya, Tarkowski. Meski saat itu The Toffees unggul 3-0 di menit ke-85, bek Everton James Tarkowski melepaskan kontak fisik pada Wesley Fofana sebelum mengayunkan lengan ke dadanya. Tidak ada intervensi VAR yang didukung dengan suara 3-2. Ini mungkin masih debatable ya. Tapi gue akan fokus ke poin yang kejadian yang Ahmad ini. Menurut gue sih ini harusnya kalau misalkan insiden Cunha ini aja diberikan penalti dengan perbandingan 5-1 gitu. 5-0 sorry. Kenapa yang Ahmad ini tidak diberikan dengan perbandingannya 3-2? 3 ini aja udah kontroversi sih menurut gua, karena kok beda perbandingannya gitu. Walaupun dengan angle yang kurang lebih sama, lalu juga situasi yang kurang lebih sama, tapi bisa menghasilkan perbandingan yang jomplang banget. 5-0 dan 3-2. Ini menurut gua sangat kontroversi. Gimana menurut kalian ya? Jadi menurut gua sih seharusnya ini juga diberikan hasil yang serupa. Kalaupun tidak kartu kuning, tidaknya pelanggaran diberikan gitu, dan ini akan berdampak langsung terhadap pertandingan tersebut. Kalau misalkan waktu itu MU dikasih penalti kedua, kemungkinan besar kita positive thinking dulu aja ya, Manchester United unggul 2-0. Ini kan pertandingan akan jauh berbeda gitu. Saya yakin akan ada perubahan taktik
entah itu dari Manchester United maupun dari Bournemouth yang akan secara langsung mempengaruhi jalannya pertandingan atau mungkin, hasil dari pertandingan ini juga gitu. Yang terjadi biarkanlah berlalu, gua akan cek dulu komentarnya ya, ini kayaknya seru-seru juga sih kalau kita bahas komentar gitu ya. Giliran Maguire langsung kartu merah gitu, ya memang sebenarnya kartu merah juga sih. Mungkin yang dimaksud dia kenapa yang amat juga enggak gitu, sama lah pertanyaannya kayak gua selaku fans gitu. Tidak berdampak apanya, orang dihalangin pakai 2 tangan. Iya juga sih, ini pertanyaan logis ya, tidak berdampak apanya gitu kan, karena memang amat dijegal pakai 2 tangan ya udah pasti berdampak gitu ya untuk melakukan take action selanjutnya gitu. Oke, next, kalau pemain MU yang melakukan itu apakah akan pelanggaran untuk lawan? Ini seru seru seru. Ini bahkan sampai adminnya aja bahas gitu ya, tergantung wasit. Tergantung wasit gitu ya, bukan tergantung peraturan ya. Harusnya wasit ini kan sebagai individu yang menyampaikan atau menerapkan aturan, tapi ini tergantung wasit gitu ya. Lucu lucu lucu. Jangan tunggu next bro gitu ya. Beberapa menit kemudian kan Maguire di kartu merah dengan cara yang hampir sama. Ini lucu sih menurut gua karena memang ini sarkas semua gitu. Oke ya, ini komentarnya gua bacakan cukup lah ya. Kita tinggalkan berita dari Manchester United, gua akan ke berita selanjutnya di mana Irak akhirnya berhasil lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1, dan di babak kedua Irak kembali berhasil mencetak gol melalui kapten mereka ya, dengan melalui skema cutback. Menurut gua ini adalah skema yang cukup oke ya, karena memang jarak antar pemain dari Irak ini sangat rapi sekali, jarak antar lini juga bagus, pemain tanpa bola ini sangat-sangat efisien ya. Setelah unggul, Irak banyak menunggu di area pertahanannya, itu adalah skema yang cukup realistis menurut gua untuk mempertahankan skor ya. Dan di putaran final Piala Dunia nanti, Irak ini akan bergabung bersama Prancis, Senegal, dan Norway di grup I. Menurutku ini adalah salah satu grup yang cukup seru juga, menarik, karena memang Prancis ini sudah memasuki generasi baru, walaupun ya masih ada beberapa pemain veteran seperti N'Golo Kante, ada Adrien Rabiot, ada Lucas Digne kemarin masih dimainkan juga, tapi di lini serangnya terkhusus mereka sekarang sudah memasuki era baru, di mana ada Michael Olise, ada Ryan Cherki, ada juga Desire Doué. Menarik sih, skuad Prancis ini sepertinya akan menjadi salah satu unggulan lagi ya di Piala Dunia nanti. Ada juga Norway yang setelah 30 tahun mereka kembali ke Piala Dunia. Skuad Norwegia juga saat ini diisi oleh beberapa pemain yang menurut gue cukup oke ya. Ada Erling Haaland ya udah pasti gitu. Ada Alexander Sorloth, juga ada Martin Odegaard, ada juga Sandro Belge. Ini menurut gue skuad yang cukup merata lah dari penjaga gawang sampai dengan penyerang mereka. Selain itu, gue akan bahas juga ya wakil-wakil Asia yang nanti akan berpartisipasi di Piala Dunia. Yang pertama ada Australia. Australia ini seperti yang kita ketahui mereka satu grup dengan timnas Indonesia waktu kualifikasi, ada di peringkat kedua di bawah Jepang yang juga satu grup ya dengan kita. Lalu juga ada Qatar ini. Gue kurang tahu sih, coba kalian drop di kolom komen ya bagaimana perjalanan Qatar di kualifikasi kemarin. Lalu ada Iran yang sepertinya secara officially kemarin federasi mereka menyatakan bahwa mereka mundur ya. Walaupun sementara ini official dari FIFA belum merilis berita tersebut. Lalu ada Jordan ini yang secara mengejutkan, menurut gue Jordan ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Secara kualitas permainan mereka juga sangat rapi, dan kalau nggak salah mereka juga di Piala Asia kemarin sampai di final ya, sebelum dikalahkan oleh Qatar melalui 3 penalti dari Akram Afif kalau nggak salah. Lalu ada Saudi juga, ini adalah tim yang juga satu grup dengan timnas Indonesia. Mereka juga sempat kita kalahkan di GBK, lalu mereka juga sempat kita tahan imbang, walaupun pada putaran keempat mereka juga berhasil mengalahkan kita di Saudi sana.
Lalu ada Uzbekistan, menurut gue juga ini adalah salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup signifikan selain Jordan ya. Di hampir semua kelompok usia mereka juga sangat luar biasa. Lalu ada Korea yang memang langganan Piala Dunia dan yang terakhir adalah Irak ya. Kita doakan wakil-wakil dari Asia ini bisa melaju lebih jauh lagi ya. Sekali lagi gua ucapkan selamat ya bagi Irak yang berhasil menyusul negara-negara lain melaju ke putaran final Piala Dunia. Oke, cukup ya untuk episode kali ini. See you in next video.